Beberapa orang di dalam negeri terus mengangkat Maret 2025. Sesuatu yang aneh terjadi. Pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, secara terbuka membahas kemungkinan negosiasi dengan Amerika Serikat. Dan apa yang dia katakan mengungkapkan segalanya tentang bagaimana rezim itu berpikir. Saya ingin mengatakan bahwa jika tujuan negosiasi adalah untuk mengakhiri sanksi, bernegosiasi dengan pemerintahan Amerika tidak akan menghasilkan pencabutan sanksi. Itu akan membuat simpul sanksi makin mengencang. Khamenei memperingatkan, jangan percaya Amerika, setiap kesepakatan adalah jebakan, negosiasi berarti menyerah. Mentalitas ini, ketidakpercayaan mutlak ini, adalah apa yang akan membuat rezim melakukan kesalahan fatal 11 bulan kemudian. 6 Februari 2026, Muscat, ibu kota Oman, Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri Iran, duduk di sebuah ruang pertemuan. Di sisi lain, ada Steve Witkoff, utusan khusus Trump, dan Jared Kushner. Di antara mereka, Menteri Luar Negeri Oman berperan sebagai mediator. Untuk pertama kalinya sejak Perang bulan Juni, orang Iran dan Amerika kembali bernegosiasi. Pembicaraan tidak langsung berlangsung berjam-jam. Dunia menyaksikan dengan harapan. Saat selesai, Araghchi langsung menuju ke televisi pemerintah Iran dan melakukan kesalahan. Dia menyatakan Iran siap bernegosiasi soal program nuklir, namun menegaskan program rudal balistik tidak untuk dibahas. Tidak pernah, tidak akan pernah, itu tidak bisa dinegosiasikan. Namun, bagi pemerintah Amerika, pernyataan ini menutup pintu. Tidak ada kesepakatan. Alasannya, 9 bulan sebelumnya, 13 Juni 2025, Israel meluncurkan operasi Singa Terbit. Gelombang serangan udara terhadap Iran, tetapi kali ini, sasarannya bukan hanya fasilitas militer. Israel memburu orang-orangnya. Dalam beberapa jam, lebih dari 20 komandan senior Garda Revolusi dieliminasi. Di antara mereka adalah Jenderal Muhammad Bagheri, Kepala Staf Umum, Jenderal Hossein Salami, Komandan Garda Revolusi, Jenderal Amir Ali Hajizadeh, orang yang membangun program rudal Iran. Semua tewas. Kepemimpinan militer Iran dipenggal. Iran kemudian membalas dengan meluncurkan ratusan rudal balistik ke Israel. Untuk pertama kalinya, mereka berhasil menembus pertahanan dan menyebabkan kerusakan nyata. Amerika pun memutuskan ikut berperang. 22 Juni 2025. Operasi Palu Tengah Malam. 7 pembom B-2 Spirit lepas landas dari Missouri, terbang 37 jam langsung ke Iran, dengan beberapa kali pengisian bahan bakar di udara. Masing-masing membawa bom guided bomb unit 57 seberat, 14 ton yang dirancang untuk menembus 60 meter beton bertulang. Sasarannya, Fordow, Natanz, dan Isfahan. 3 fasilitas nuklir utama Iran yang dibangun di dalam pegunungan agar tidak bisa dihancurkan. Puluhan tahun kerja nuklir lenyap dalam hitungan menit. Lalu, pada 24 Juni, Trump mengumumkan gencatan senjata. Perang 12 hari pun berakhir. Sekarang, mari kita lompat 9 bulan ke Februari 2026. Iran kembali ke meja perundingan dalam kondisi militer hancur. Pimpinan mereka telah dilenyapkan, program nuklir dihancurkan, namun rezim menemukan sesuatu yang penting. Rudal balistik mereka berhasil. Selama 12 hari itu, mereka berhasil menembus pertahanan Israel. Dan sekarang, duduk di Oman, orang-orang Iran menolak untuk bernegosiasi tentang satu-satunya hal yang berhasil. Menurut pandangan mereka, rudal adalah asuransi jiwa mereka. Trump menjelaskan posisi Amerika dengan jelas di konferensi pers. 2 tahun lalu, jika Iran menawarkan kesepakatan ini, kami pasti terima. Tapi sekarang,
Sekarang, kita sudah melihat apa yang bisa dilakukan oleh rudal-rudal Iran, kita sudah melihat kerusakan nyatanya, dan karena itu, kita ingin program rudal menjadi bagian dari setiap kesepakatan. 2 jam setelah negosiasi di Oman berakhir, Amerika Serikat mengumumkan sanksi baru. 14 kapal dari armada bayangan Iran, 15 entitas yang terkait dengan pengangkutan minyak ilegal. Pesannya jelas, kalian tidak menyerah, kami akan terus menekan, tapi sanksi hanya bagian dari tekanan. Mari kembali ke Oktober 2025. Bank Ayandeh, salah satu bank swasta terbesar di Iran, hancur. 5 miliar dolar hilang akibat pinjaman macet untuk proyek terkait rezim. Bank tersebut menarik para deposan dengan menawarkan bunga yang sangat tinggi. Seorang pengawas pemerintah menyebutnya sebagai skema Ponzi. Saat bangkrut, ribuan keluarga Iran kehilangan segalanya. Bank sentral mencetak uang darurat untuk menutupi kekurangan. Akibatnya, nilai mata uang turun. Beberapa bulan kemudian, pada bulan Desember, rial mencapai 1,4 juta per dolar. Inflasi naik, harga makanan melonjak, jalanan penuh protes. Lalu datang momen paling mengungkapkan. So in the 90s. I agree with you. We're at the beginning of the boom. I yield back 2 seconds. 5 Februari 2026, Washington, D.C. Scott Bessent, Sekretaris Keuangan, bersaksi di Komite Perbankan Senat. Dia dengan tenang menjelaskan strategi Amerika, mengatakan mereka menciptakan kelangkaan dolar secara artifisial di Iran. Hasilnya adalah kebangkrutan Bank Ayandeh, penarikan dana besar-besaran di bank, pencetakan uang secara tak terkendali, dan runtuhnya mata uang. Kemudian, Bessent mengatakan hal luar biasa. Kabar baiknya, Senator, adalah kita melihat para pemimpin Iran memindahkan uang ke luar negeri seperti orang gila, tikus-tikus mulai meninggalkan kapal. Ini pertanda baik bahwa mereka tahu akhir mungkin sudah dekat. Intelijen Amerika sedang melacak transfer tersebut, melihat kekayaan dipindahkan. Elit rezim sedang melarikan diri dengan uangnya. Sementara para elit melarikan diri, rezim mulai menyerang. 3 Februari 2026. Selat Hormuz. 3 hari sebelum negosiasi di Oman, 6 kapal cepat Garda Revolusi mengepung kapal tanker Amerika Stena Imperatif bersenjata senapan mesin kaliber 50, memerintahkan lewat radio, matikan mesin dan siapkan pemeriksaan. Kapten mengabaikan perintah itu, mempercepat kapal. Kapal perusak United States Ship McFall mendekat dengan dukungan udara. Kapal-kapal cepat itu mundur. Pada hari yang sama, sebuah pesawat tempur Amerika menembak jatuh drone Iran yang mendekati kapal induk United States Ship Abraham Lincoln. Iran bertekad menutup selat yang dilalui 20% minyak dunia. 2 hari kemudian, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengeluarkan peringatan keamanan. Semua warga negara Amerika di Iran harus segera pergi. Jika tidak bisa, siapkan air, makanan, bahan bakar, dan bersiap berlindung. Maskapai membatalkan penerbangan. Internet bisa mati kapan saja. Jika harus kabur lewat darat, pilih Armenia atau Turki. Sekarang, berhenti sejenak dan pikirkan. Tidak ada yang menulis peringatan seperti ini jika mengharapkan perdamaian. Ini adalah bahasa dari orang yang sedang bersiap untuk perang. Dan ada tanda lain, pemerintahan Trump sedang menerima tokoh-tokoh oposisi Iran di Florida. Kamu tak merencanakan pemerintahan pasca perang jika yakin rezim sekarang akan tetap ada. Sudah jelas Washington punya rencana B, yaitu pergantian rezim. Dan segera setelah negosiasi, dalam sebuah wawancara, Arakti menyampaikan ancaman Iran dengan sangat jelas. Dia berkata, jika Amerika menyerang, kami tak mampu menyerang wilayah Amerika. Oleh karena itu, kami akan menyerang pangkalan-pangkalan Amerika di wilayah ini, dan hal itu akan menyeret seluruh kawasan ke dalam perang. Ini ancaman nyata.
Putaran kedua negosiasi sudah dijadwalkan. Semua tanda menunjukkan akan gagal, karena Iran sudah menegaskan tidak mau bernegosiasi soal misil mereka. Mereka tahu bahwa tanpa itu rezim akan runtuh. Amerika Serikat menolak kesepakatan yang membiarkan misil-misil itu tetap utuh. Ini jalan buntu, hanya saja waktu Iran hampir habis. Mereka sangat membutuhkan keringanan sanksi, perlu kembali menjual minyak, butuh dolar, tapi mereka mencoba melakukan hal yang mustahil, mendapatkan kesepakatan ekonomi dan tetap mempertahankan misil-misil mereka. Kedua hal itu tidak bisa berjalan bersamaan. Tekanan meningkat setiap hari, protes dan proses membesar, uang keluar, elit meninggalkan kapal. Pada suatu saat, sesuatu akan pecah. Mungkin terjadi pemberontakan yang menggulingkan rezim, kehancuran ekonomi total, atau perang baru untuk mengakhiri yang dimulai bulan Juni. Kesalahan Iran bukanlah pergi ke Oman untuk bernegosiasi, tetapi duduk di meja itu dan menolak satu-satunya kartu yang bisa menyelamatkan mereka. Mereka memilih rudal, bertaruh saat sudah tak punya chip di meja, waktu terus berjalan. Putaran kedua negosiasi dijadwalkan minggu ini. Hari-hari ke depan akan menentukan apakah kita mencapai kesepakatan bersejarah atau menghadapi perang terbesar di Timur Tengah dalam beberapa dekade. Jika Anda ingin benar-benar memahami apa yang sedang terjadi saat ini, berlanggananlah ke saluran ini dan aktifkan lonceng notifikasinya. Saya akan terus mengikuti kisah ini dan membawakan detailnya untuk Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.